Perlindungan dari Dajjal hanya dengan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur, menjadi abdan syakura atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di antara bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan amal salih dan kebaikan. Dan di antara kebaikan-kebaikan tersebut adalah tadabburul Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama merenungkan, menghayati, mentadaburi, meresapi kandungan kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa surat Al-Kahfi ini menjadi penting untuk kemudian kita pelajari dan kita renungkan lebih dalam? Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pesan-pesan yang begitu penting bagi kaum muslimin, terutama umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Karena di dalamnya ada banyak pelajaran, ada berbagai macam ibrah yang Allah berikan untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam menghadapi fitnah-fitnah, ujian-ujian dan cobaan-cobaan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi memiliki beberapa nama. Kadang disebut dengan suratu Ashabil Kahfi, surat Ashabul Kahfi. Kadang disebutkan suratu Ahlul Kahfi, atau disebut dengan yang lebih sering kita dengar adalah suratul Kahfi, surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu sendiri artinya adalah gua, sebuah celah yang ada di pegunungan yang luas, yang cukup luas. Karena kalau dia sempit itu disebut dengan al-ghor, atau celah sempit dalam sebuah pegunungan. Kalau Al-Kahfi itu lebih luas cakupannya. Dan kemudian di dalam surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita 4 peristiwa besar, yang masing-masing peristiwa ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya dalam Al-Qur'an, mengandung pelajaran-pelajaran yang begitu berharga. Dan di dalam rangkaian daripada kisah-kisah ini juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita sebagai kaum muslimin akan kehebatannya, akan kebesarannya, akan keluasan daripada ilmunya, ilmu Allah yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya, kedahsyatannya. Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya yang beriman dengan sangat luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ashabul Kahfi dari kejaran penguasa yang kejam pada saat itu. Di dalam surat Al-Kahfi ini ada 4 kisah yang sangat luar biasa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya penuh dengan ibrah dan pelajaran. Kisah yang pertama adalah berkenaan tentang Ashabul Kahfi. Kemudian kisah tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Kisah yang ketiga adalah kisah tentang Ashabul Jannatain, sang pemilik kebun, yang kemudian dialognya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Qur'an. Dan yang keempat adalah kisah tentang Dzulqarnain, seorang penguasa muslim yang menggunakan kekuasaannya demi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun penamaan surat ini, surat Al-Kahfi, itu adalah datang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dan itu adalah tauqifi. Dan Rasulullah SAW tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa.
beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tapi apa yang beliau ucapkan adalah murni sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, di antaranya adalah sebagaimana sebuah riwayat dari salah seorang sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqra'u alaihi fawatihu surat al-Kahfi." Ya, ketika di akhir zaman, ya ketika ada yang nanti kemudian bertemu dengan Dajjal, maka bacalah, fahami dan amalkan ya awal-awal ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW beliau menyebutkan surat Al-Kahfi ya secara jelas di dalam sabdanya. Dan kemudian surat Al-Kahfi ini juga adalah sebuah surat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian disunnahkan untuk dibaca dalam setiap seminggu adalah minimal 1 kali, yaitu pada hari Jumat. Ya, baik dibaca ketika siang ataupun dibaca ketika malamnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan ya bahwa siapapun yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya maka dia akan mendapatkan cahaya di dalam kehidupannya antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, ya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati, ya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya yang akan menerangi kehidupannya bainal jum'atain, antara 2 Jumat satu dengan yang Jumat berikutnya. Kemudian Rasulullah SAW beliau juga menjelaskan bahwa surat Al-Kahfi ini adalah surat yang apabila dibaca oleh seseorang maka dia akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan pencerahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala jika kemudian direnungkan dengan baik, dihayati, ditadaburi dan kemudian berusaha untuk diamalkan.